Nah, kalau dengan kata belajar, pasti yang dipikiran itu buku atau tugas kan? Tapi sebenarnya belajar itu apa sih menurut para ahli? Jadi, menurut Kierkegaard, Bauer, dan Slameto, belajar itu intinya adalah perubahan tingkah laku yang kita dapat dari pengalaman seharian. Terus kalau kata Genhe, belajar itu proses perubahan kemampuan kita dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Skinner, belajar itu cara kita beradaptasi atau merespons lingkungan di sekitar kita. Nah, dari pendapat tadi, kita bisa ambil kesimpulan tentang hakikat belajar. Hakikat belajar bukan cuma soal tahu atau enggak tahu, tapi sebuah proses perubahan diri kita yang kita lakukan secara sadar dan terus-menerus. Dan kerennya lagi, perubahan ini mencakup 3 hal sekaligus. Yang pertama, kognitif alias pengetahuan kita yang bertambah. Yang kedua, afektif yaitu sikap kita yang jadi lebih baik. Dan yang ketiga, psikomotor atau keterampilan kita yang makin diasah. Baik, selanjutnya adalah teori belajar yang dimana terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu teori behaviorisme. Menurut pencetusnya John Watson, belajar adalah perubahan perilaku akibat stimulus dan respon. Kemudian yang kedua adalah teori kognitivisme. Nah, menurut Jean Piaget, belajar ini menekankan proses berpikir, mengingat, dan memahami. Kemudian yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Menurut Lev Vygotsky, belajar merupakan proses membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman. Kemudian teori humanisme. Menurut Abraham Maslow, belajar bertujuan mengembangkan potensi diri secara menyeluruh. Baik, selanjutnya adalah tujuan belajar, yaitu dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan, kemudian dapat meningkatkan keterampilan dan potensi diri, dan juga dapat mengembangkan sikap dan kepribadian yang lebih baik. Nah, sekarang kita ke karakteristik belajar. Ada beberapa ciri-ciri yang menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan proses belajar. Yang pertama, terjadi perubahan perilaku, baik itu dari segi keterampilan, sikap, maupun pengetahuan. Nah, kedua, perubahan tersebut berlangsung relatif permanen atau tidak hanya sementara. Nah, kemudian yang ketiga, belajar itu dilakukan secara sadar, artinya memiliki tujuan tertentu. Nah, kemudian belajar itu dapat dilakukan di dalam lingkungan, interaksi sosial, ataupun pengalaman. Nah, kemudian belajar itu bersifat individual, artinya semua orang memiliki gaya belajar yang berbeda, cara belajar, ataupun sebagainya. Nah, yang terakhir, belajar itu dilakukan seumur hidup, artinya selama seumur hidup kita dapat melakukan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu ada 2. Yang pertama, internal. Jadi, faktor internal ini meliputi diri individu seperti motivasi, minat, kesehatan, dan juga kemampuan intelektual untuk mencapai keberhasilan belajar. Yang kedua adalah faktor eksternal. Jadi, faktor eksternal ini meliputi lingkungan luar individu seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, teman sebaya, dan juga fasilitas yang tersedia. Dan saya akan kasih contoh penerapan belajar, yaitu ada di kelas, di kehidupan sehari-hari, dan juga dalam lingkungan sosial. Jadi, penerapan belajar di kelas seperti siswa mampu menerima penjelasan guru, siswa mampu berdiskusi, siswa mampu menyelesaikan tugas dan juga latihan dalam kelas. Nah, yang kedua yaitu penerapan belajar di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, seseorang itu bisa belajar dari pengalaman kehidupan sehari-harinya. Contohnya seperti memasak, berkomunikasi, dan juga memecahkan masalah. Nah, yang terakhir yaitu penerapan belajar dalam kehidupan sosial. Contohnya, individu mampu menangkap sesuatu yang terjadi di lingkungan sosialnya dan juga menerapkan perilaku tersebut. Contohnya seperti seorang siswa meniru perilaku baik dari guru ataupun juga teman sebayanya. Sekian.